Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Kali ini akan dibacakan 13 kisah karomah Imam Lapeo. Adapun kisah yang akan dibacakan dihimpun dari berbagai sumber. Sebelum ke kisahnya, bagi yang ingin mendukung channel ini dapat menekan tombol terima kasih atau super thanks. Dan untuk yang ingin bergabung di langganan channel ini bisa menekan tombol gabung. Dengan menjadi pelanggan, Anda akan mendapatkan akses eksklusif ke berbagai keuntungan. Terima kasih. Muhammad Tahir Imam Lapeo atau lebih dikenal dengan Imam Lapeo atau Tosa Lama Imam Lapeo merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya, dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang terbukti telah melahirkan sejumlah ulama. Muhammad Tahir diberi nama Imam Lapeo karena beliaulah yang mendirikan masjid di daerah Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama di masjid yang didirikannya itu. Beliau dikenal juga dengan sebutan Kanai Tambul atau kakek dari Istanbul karena beliau pernah menuntut ilmu agama hingga ke Istanbul, Turki. Sufi besar Tanah Mandar ini dakwahnya merambah masyarakat nelayan hingga pegunungan seperti di Butu Dala menemani gurunya Asyekh Habib Alwi bin Abdullah bin Sahil Jamal Lulail. Perjalanan hidupnya sepenuhnya ia abadikan untuk ilmu dan umat. Ada 74 karomah atau kelebihan dalam kisah hidup Imam Lapeo yang ditulis oleh cucu Imam Lapeo sendiri yaitu Syarifuddin Muhsin dalam buku yang memuat tentang perjalanan hidup Imam Lapeo. Peranan dan kontribusi Imam Lapeo melalui kerja-kerja sosial keagamaan dan kebangsaan menjadi lahan persemaian karisma, popularitas hingga masyarakat Mandar memposisikannya sebagai primus inter pares yang dicirikan melalui pengakuan dan pembenaran secara sosio-kultural sebagai waliullah. Muhammad Tahir lahir pada tahun 1838 di Pambusuang. Nantinya bagian dari Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran beliau secara pasti. Ada yang berpendapat bahwa Muhammad Tahir dilahirkan pada tahun 1839 ketika Raja Balanipa XII Tomatindo di Marica, suatu gelar yang diberikan untuk raja yang sudah meninggal menjalankan pemerintahannya di Mandar dan semasa dengan upaya Belanda untuk menjejakkan kakinya di Mandar. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Kiai Al-Haji Muhammad Tahir bin Muhammad bin Abdul Karim Al-Bantalahi lahir di Pambusuang pada tahun 1838 Masehi. Sejak lahir, beliau diberi nama orang tuanya Junaihil Namli, suatu nama yang asing dalam kosakata bahasa Mandar. Nama yang unik yang artinya sayap semut. Menjelang kematiannya, Imam Lapeo berpesan supaya disediakan batang pisang sebelah menyebelah atau bagian kanan dan bagian kiri sebagai tempat bersandarnya ketika bicara dengan mungkar dan nangkir. Muhammad Tahir Imam Lapeo wafat pada hari Selasa 27 Ramadan tahun 1362 Hijriah atau 17 Juni 1952 Masehi dalam usia 114 tahun. Beliau dimakamkan pada hari Rabu keesokan harinya di halaman Masjid Nur At-Taubah di Lapeo yang dibangunnya, yang disebut Masigi Lapeo atau Masjid Lapeo oleh masyarakat Mandar. Sewaktu jenazah beliau diangkat, terasa sangat ringan, seakan-akan tidak ada kecuali kain. Ketika disuapi dengan tanah pada bagian kepala, pengubur menyaksikan jasad di dalam kain kafan. Setelah menyuapi, terdengar di telinga mereka suara batuk. Pesan yang paling dia utamakan kepada masyarakat adalah untuk selalu berkata jujur. Pesan lainnya adalah selalu melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya. Makamnya sampai sekarang terawat dengan baik dan tetap ramai diziarahi. Nah, berikut akan dibacakan 13 kisah karomah Imam Lapeo. Yang pertama adalah tangannya kebal terhadap api. Diceritakan bahwa selama belajar di hadapan Sayyid Alwi Al-Maliki, Imam Lapeo juga bertindak sebagai penuntun unta terhadap gurunya dalam berbagai perjalanan.
Saat sang guru Sayyid Alwi Al-Maliki bersama muridnya Imam Lapeo melakukan perjalanan antara Mekah dan Madinah, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak karena keamanan di jalan kurang terjamin. Mereka kemudian singgah istirahat dan berkemah di tepi jalanan. Ketika itu, Imam Lapeo didapati oleh gurunya tengah menghisap rokok. Melihat hal itu, sang guru langsung mengambil rokok itu dari tangannya, dan rokok yang terbakar itu ditekankan ke telapak tangan muridnya itu. Meskipun demikian, Imam Lapeo tidak merintih dan tidak merasakan kesakitan. Malah hal itu dibiarkannya sampai semuanya selesai. Yang kedua adalah menaklukkan gumpalan sinar api. Pada saat pertama kali Imam Lapeo tiba di Mandar, penduduk setempat mencoba mengujinya, yaitu dengan melakukan permainan yang berbahaya. Waktu itu Imam Lapeo sedang khutbah di atas mimbar di hari Jumat. Bersamaan dengan itu, muncullah suatu gumpalan api yang sangat tajam pancaran cahayanya. Gumpalan api itu yang mulainya laksana sebutir telur yang sinarnya sangat tajam itu, tiba-tiba menjadi besar dan bergerak dari depan dengan kencangnya menuju ke hadapan Imam Lapeo. Saat tinggal sejengkal lagi gumpalan api itu mengenai mukanya, Imam Lapeo hanya dengan gerakan isyarat matanya, gumpalan api itu pun menyingkir dari hadapannya. Seterusnya mengenai tembok di belakang mimbar, dan tembok masjid itu pun hancur rata dengan tanah. Yang ketiga adalah menundukkan ular. Suatu saat Imam Lapeo diundang menghadiri pesta walimah di Tapalang, daerah Mamuju. Ketika hendak mulai menyantap hidangan yang disajikan, tiba-tiba muncul ular-ular kecil di piring yang hendak ia gunakan untuk makan. Ular-ular itu disebut kiriman dari orang yang ingin mempermalukan Imam Lapeo di tengah pesta. Imam Lapeo pun sebagai ulama sufi yang tawadhu hanya menyaksikan ular-ular itu meliuk-liukkan badannya sampai akhirnya jumlah ular bertambah banyak dan meloncat-loncat. Akhirnya hanya dengan isyarat kepada ular-ular itu, seketika ular-ular itu hilang dengan sendirinya. Yang keempat adalah makamnya banyak diziarahi orang. Ada suatu kaidah dalam kewalian atau kesufian yang menyatakan bahwa seorang waliullah apabila tampak karomah atau keluar biasaannya pada waktu hidupnya di dirinya, maka akan nampak pula keramat setelah mati. Seorang sufi apabila dikunjungi orang pada waktu hidupnya, maka banyak pula ia akan dikunjungi sesudah matinya di makamnya. Hal inilah yang terjadi pada diri Imam Lapeo, di mana kuburannya selalu dikunjungi oleh orang banyak, terutama pada hari-hari tertentu, misalnya pada saat sebelum pemberangkatan atau setelah kembali dari Tanah Suci Mekah. Yang kelima adalah pembangunan masjid. Waktu itu sekitar tahun 60-an, Masjid Lapeo sedang dibangun di samping makam Lapeo. Namun pembangunan itu terhambat masalah dana. Akhirnya tidak lama kemudian datang beberapa unit truk dari Makassar membawa semen pasir dan beberapa bahan bangunan. Warga sekitar kemudian heran karena tidak ada satupun dari mereka yang memesan, apalagi dana pun tidak ada. Mereka memutuskan untuk membicarakannya di rumah salah satu warga di sana. Ketika ditanyakan tentang siapa orang misterius yang memesan bahan bangunan ini, si supir mengatakan bahwa yang memesan adalah seorang kakek berpakaian serba putih, bersorban, dan kebetulan si supir itu melihat foto Imam Lapeo yang ada di rumah warga tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa orang itulah yang memesan bahan bangunan. Yang keenam adalah karomah tempat Imam Lapeo berkholwat. Ada dua tempat Imam Lapeo berkholwat, di sebuah kebun dan di sebidang tanah yang terletak di Pacini. Di tempat ini telah didirikan sebuah rumah. Ada kejadian yang di luar jangkauan nalar manusia, disebutkan bahwa penghuni rumah itu satu persatu meninggal dunia. Orang-orang pun memberi tanda agar tempat kholwat Imam Lapeo itu tidak dihuni. Yang ketujuh adalah turun dari mobil untuk sholat. Suatu hari Imam Lapeo melakukan perjalanan menuju Makassar. Dalam perjalanan, waktu sholat zuhur pun tiba. Kemudian beliau meminta sopir mobil untuk berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat. Namun sang sopir mobil tidak mau menghentikan mobilnya jika ongkos mobil tidak dibayar. Niat sang supir, setelah Imam Lapeo turun dari mobil, dia akan langsung melanjutkan perjalanan ke Makassar tanpa menunggu Imam Lapeo selesai menyelesaikan sholatnya. Mendengar permintaan supir itu, Imam Lapeo pun membayarnya, kemudian turun bersama rombongan yang menyertainya untuk menunaikan sholat zuhur. Mobil kemudian melanjutkan perjalanan dengan meninggalkan Imam Lapeo. Setelah sholat, Imam Lapeo beserta rombongannya melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki.
Namun tak seberapa jauh perjalanan mereka tempuh, mereka menjumpai mobil yang ditumpanginya tadi itu dalam keadaan macet dan tidak mau hidup. Seorang penumpang dalam mobil itu pun berkata, "Ini teman kita yang singgah untuk sholat tadi." Anehnya, ketika Imam Lapeo kembali menaiki mobil itu, tidak lama kemudian mobil tersebut bisa hidup dan berjalan normal seperti semula. Yang kedelapan adalah gema teriakannya di telinga pencuri. Suatu hari ada seseorang memasuki kebun Imam Lapeo di Galung Lampu. Dia adalah seseorang yang hendak mencuri buah kelapa. Ketika dia akan memanjat, tiba-tiba terdengar teriakan Imam Lapeo, sedangkan beliau tidak ada di kebun. Mendengar teriakan Imam Lapeo, orang tersebut lari sekencang-kencangnya. Meski sudah berlari, suara teriakan Imam Lapeo masih terdengar. "Tobibo, Tobibo, Tobibo." Mengalami peristiwa itu, orang yang hendak mencuri buah kelapa itu pun tidak bisa tidur, karena selalu terdengar suara teriakan itu, hingga dia memutuskan untuk mendatangi Imam Lapeo. Kemudian dia menjelaskan apa yang telah terjadi dan mohon dimaafkan atas segala kesalahannya itu. Kepada beliau pun orang itu juga meminta agar dia diobati. Permintaannya pun dikabulkan dan orang itu pun diobati hingga ia pun merasa tenang kembali. Yang kesembilan adalah pernah diberkati jadi profesor. Seorang profesor bercerita, dia berasal dari Sidenreng, 8 bersaudara dan merupakan anak bungsu. Ayahnya meninggal sewaktu dia masih kecil. Pada suatu hari, ibunya mendatangi seorang ulama bermaksud menanyakan ihwal tentang anak-anaknya kelak. Apakah ada bayangan kebaikan sebab peninggalan ayahnya hanya sebidang tanah yang tidak terlalu luas. Ulama itu pun menyarankan untuk mendatangi Imam Lapeo yang ada di Mandar. Katanya, ambillah sebagian kemampuanmu untuk dapat mendatanginya. Dia pun kemudian melakukan sebagaimana saran dari ulama tadi. Sewaktu bertemu Imam Lapeo pun kemudian memperhatikan kedelapan anak-anak itu, lalu menunjuk si anak bungsu dan berkata, "Ini nanti akan sukses. Peliharalah dia dengan baik dan saya akan mendoakannya." Dan terbukti si bungsu yang ditunjuk itu sekarang menjadi dosen IAIN Alauddin Makassar. Yang ke-10 adalah mengembalikan peliharaan yang hilang. Namanya Kawu, seorang tua dari Kelurahan Tinambung. Dia menuturkan bahwa pernah suatu hari kuda peliharaannya hilang. Sudah 1 minggu lebih dia mencari kuda yang hilang itu dan juga belum ditemukan. Maka kemudian dia menemui Kiai Haji Muhammad Thohir Imam Lapeo untuk mohon didoakan agar kuda itu dapat ditemukannya. Kemudian atas permintaan orang itu, Imam Lapeo memejamkan mata lalu mengangkat tangannya sembari berdoa. Ia berkata kepada Kawu bahwa kuda yang dicari sekarang dalam perjalanan pulang ke kandangnya. Jawaban itu membuat si empunya kuda tercengang dan segera pamit pulang. Apa yang terjadi? Sesampainya di rumah, dia menemukan kudanya benar-benar sudah ada di kandangnya. Kuda itu datang sendiri, kata istri pemilik kuda itu. Yang ke-11 adalah membayar hutang. Peristiwa lainnya yang dituturkan bahwa suatu hari, Kiai Haji Muhammad Thohir Imam Lapeo ingin membayar hutang karena waktu yang disepakati telah sampai. Hutang itu adalah harga bahan-bahan bangunan Masjid Nur At-Taubah Lapeo yang dipinjam oleh beliau untuk perluasan bangunan masjid. Tetapi sampai pada malam hari, Tosalama Imam Lapeo belum juga mempunyai uang. Sementara besoknya hutang itu harus dibayar. Lalu malam itu juga ia mengajak putranya Muhsin Tahir beserta kusir Bendi berangkat ke Majene menemui Haji Hasan. Dia adalah pedagang yang memberikan hutang kepada panitia pembangunan masjid dengan maksud untuk meminta perpanjangan waktu. Dalam perjalanan dari Lapeo menuju Majene, semua masjid yang mereka lewati, mereka singgahi untuk melaksanakan sholat sunnah. Antara lain Masjid-Masjid Karoma, Tangga-Tangga, dan Tinambung. Dari Tinambung beliau terus kemudian melanjutkan ke Limboro dan Lembang-Lembang. Di kedua masjid itu, ia melakukan sholat agak lama. Menjelang subuh hari, beliau dan putranya meneruskan perjalanan ke Majene. Dalam perjalanan antara Lembang-Lembang dan Tinambung, tiba-tiba ia ditahan oleh seorang yang sama sekali tidak ia kenal. Orang itu pun kemudian memberikan bungkusan sebagai oleh-oleh kepada Tosalama Imam Lapeo. Lalu ia memerintahkan kepada anaknya Muhsin Tahir untuk membersamai malam itu mengambil bungkusan tersebut. Perjalanan ke Majene dilanjutkan dan setelah sampai di rumah Haji Hasan di Majene, bungkusan tersebut pun kemudian dibuka. Dan apa isinya? Ternyata sejumlah uang yang pas, sejumlah yang dipakai membayar hutang kepada Haji Hasan. Kemudian yang ke-12 adalah menyembuhkan penyakit.
Dituturkan pula bahwa Imam Lapeo pernah berjangkit suatu penyakit yang sangat ganas dan berbahaya. Penyakit itu tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan tradisional maupun medis modern pada saat itu. Menurut informasi, saking ganasnya penyakit itu sehingga dalam suatu hari diperkirakan 3-5 orang meninggal akibat penyakit itu. Keadaan seperti ini sangat meresahkan dan menggelisahkan masyarakat. Rakyat mengadu kepada Tosalama Imam Lapeo dan Imam Lapeo pun mendengar semua pengaduan itu. Imam Lapeo sangat prihatin. Diperintahkannya menyiapkan sebuah tempayan berisi air minum. Setelah itu, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo memejamkan mata seraya mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Kemudian diludahinya air tempayan itu 7 kali. Air yang telah diludahinya itu diminumkan kepada penderita yang terkena penyakit aneh tersebut. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang sempat meminum air obat Tosalama Imam Lapeo itu semuanya sembuh dan penyakit tersebut tidak mengganaskan lagi. Yang ke-13 adalah menolong orang yang tenggelam. Pernah suatu saat ketika Imam Lapeo tengah memberikan pengajian, tiba-tiba pengajian dihentikan beberapa saat. Imam Lapeo kemudian keluar dari teras lalu menatap ke angkasa raya seraya tangannya dilambai-lambaikannya. Setelah itu beliau masuk kembali melanjutkan dan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Sebelum pengajian dilanjutkan kembali, salah seorang muridnya bertanya tentang apa yang barusan Imam Lapeo kerjakan. Beliau menjawab bahwa dia menolong sebuah perahu yang hampir tenggelam di tengah lautan karena serangan badai dan amukan ombak besar. Dan beberapa hari kemudian, seorang tamu dari Bugis datang ke rumah Imam Lapeo mengucapkan terima kasih. Menurut pengakuannya bahwa perahunya hampir tenggelam beberapa hari lalu di sekitar pulau-pulau Pangkajene. Ketika badai tengah berkecamuk, tiba-tiba dilihatnya Imam Lapeo datang berdiri di bagian kepala perahu. Seketika itu, ombak kemudian menjadi tenang dan badai pun kemudian reda. Yang ke-14 adalah dalam keadaan lapar dan haus, makanan datang. Pada suatu hari, dengan ditemani beberapa muridnya, Imam Lapeo sedang menuju ke suatu kampung. Mereka berjalan kaki menyusuri pinggir kali menuju ke hulu. Menjelang sore hari, mereka berjalan terus. Mereka belum makan siang karena sejak berangkat tadi belum pernah melewati perkampungan penduduk. Di manakah mereka akan makan, sementara lapar dan haus sudah terasa. Menyaksikan hal itu, Imam Lapeo kemudian mengatakan supaya mereka bersabar. Tak berapa lama kemudian, di tempat yang begitu sunyi dan sepi, tiba-tiba mereka melihat suatu rakit kecil sedang hanyut ke hilir. Di atas rakit itu tersedia berbagai jenis makanan seperti nasi, ketan, lauk bersama ayam panggang. Mereka mengambil makanan itu dan menikmatinya. Selanjutnya, Imam Lapeo bersama murid-muridnya melanjutkan perjalanan menuju ke kampung tujuan. Yang ke-15 adalah ditusuk tombak 7 kali. Pernah suatu ketika rombongan Habib Alwi beserta murid-muridnya dari Pasambuang datang ke kampung Lalikontuk untuk menyebarkan agama Islam sempat mendapat kendala dari warga setempat dengan menembaki rombongan dengan senapan. Melihat keadaan itu, Imam Lapeo pun kemudian pergi menghadapi mereka seraya berkata, "Kalian telah melakukan perbuatan yang sia-sia dan konyol serta pengecut. Menembaki Habib yang tak bersenjata itu bukan perbuatan laki-laki sejati. Jika ada yang berani, hadapilah aku." Lalu tampaklah seseorang dari mereka yang berani menantang beliau. Kemudian beliau berkata, "Silahkan tusuk saya dengan tombakmu itu sebanyak 7 kali. Selesai itu, giliran saya menusukmu dengan tombak sebanyak 7 kali pula." Ternyata orang itu pun tidak kuasa melukai karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau sudah berusaha sekuat tenaga hingga kemudian orang itu putus asa. Lalu tibalah giliran Imam Lapeo untuk menusuk sebanyak 7 kali pula. Beliau memegang tombak itu dengan gagah berani. Namun di dalam hatinya tiada terbetik kecuali kematian dan tiada lagi kehidupan apabila benar-benar beliau berkehendak menusuknya. Di saat beliau menatap orang itu, beliau menampakkan rasa kasih sayang dan menjatuhkan tombak itu dan memaafkannya. Dan dengan kekuasaan Allah, hati orang itu pun kemudian digerakkan bersama kelompoknya menyatakan tunduk, patuh dan menjadi pengikutnya. Nah, itulah beberapa karomah dari Imam Lapeo. Kalau kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah menarik yang lainnya.